Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, asal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, azza Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wallahu yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih di antara apa yang Dia telah ciptakan dengan memberikan keistimewaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebahagian waktu atau tanggal di mana lebih istimewa dibandingkan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan bulan di antara bulan-bulan yang lainnya. Hanya saja kita harus ketahui, keistimewaan ini hanya bisa kita simpulkan dari dasar Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi pada waktu diciptakannya langit dan bumi sebanyak 12 bulan. Minha arba'atun. Di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, di antaranya ada 4 bulan yang istimewa, yaitu 4 bulan haram. Dari dinul qayyim, ini merupakan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di hari tersebut, di bulan-bulan tersebut. Ikhwah azanallah wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, janganlah kalian menzalimi diri kalian, perlu kita ketahui setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang merusak bagi orang yang melakukannya. Dan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita lakukan, maka itu akan bermanfaat bagi kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh sesuatu yang bermudarat, yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perkara yang ada manfaatnya. Oleh karena itu, rahimallahu wa iyyakum, setiap perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dipastikan, bahkan sangat bisa dipastikan, jika ada yang melanggarnya pasti akan bermudarat, pasti akan membahayakan, pasti akan merugikan, terutama bagi si pelaku itu sendiri, atau bahkan mungkin kerugian itu, mafsadah itu akan menular kepada yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Artinya, janganlah
kalian berbuat maksiat di 4 bulan ini, yaitu bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian buat maksiat, jangan kalian buat maksiat di 4 bulan ini, muncul pertanyaan, apakah di selain bulan itu boleh kita berbuat maksiat? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian menzalimi diri kalian, jangan kalian buat maksiat di 4 bulan ini, apakah artinya boleh di 4 bulan yang di 8 bulan yang lainnya kita berbuat maksiat? Ikhwah, para mufassir menyatakan apabila di 4 bulan tersebut, apabila di 8 bulan itu dilarang buat maksiat, maka di 4 bulan ini itu lebih dilarang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yaitu bulan-bulan haram, dan artinya semua amalan soleh boleh ditingkatkan secara umum di 4 bulan ini. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Dan kita sekarang berada di bulan Muharram. Kita sekarang berada di bulan Muharram, termasuk bulan haram. Ingat, bulan haram, kita berada di bulan Muharram di antara 4 bulan haram. Kita berada di bulan Muharram di antara 4 bulan haram yang telah kita sebutkan tadi. Ikhwan azinallahu wa iyyakum. Salah satu keistimewaan bulan Muharram adalah adanya satu ibadah yang memang benar-benar terkait dengan bulan Muharram. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah jelas mengatakan bahwasanya tidak ada satu ibadah pun yang terkait dengan bulan Muharram melebihi selain puasa Asyura. Tidak ada satu ibadah pun yang terkait dengan bulan Muharram kecuali hanya puasa Asyura. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Dalam masalah ini, ketika puasa Asyura itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kisah pensyariatan puasa Asyura itu ya, dia ada beberapa perubahan-perubahan. Yang pertama, ikhwan rahimallahu wa iyyakum, puasa Asyura sebenarnya sudah dilakukan sejak orang-orang kaum muslimin berada di Mekah. Sebagaimana sebuah hadis yang disebutkan, kana yasumu Asyura sawmuhu Quraisy fil jahiliyah, bahwasanya puasa Asyura itu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh orang-orang Quraisy, pada masa jahiliyah terdahulu. Bahkan Rasulullah SAW yasumu fil jahiliyah, Rasulullah juga pada masa jahiliyah beliau melaksanakan puasa Asyura. Kemudian falamma qadimal Madinah shamahu al-nas fi siyamihi, tapi ketika beliau pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, beliau melihat orang-orang Madinah melaksanakan ibadah puasa Asyura, dan beliau pun memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan puasa Asyura. Hadisnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum lebih detail lagi. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, wajadahum yasumuna Asyura. Beliau mendapatkan orang-orang Madinah melaksanakan puasa Asyura. Kemudian beliau bertanya, kenapa orang-orang Madinah melaksanakan puasa Asyura? Kemudian mereka menjawab, yaumun najjallahu Musa min Fir'aun. Karena pada saat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari jebakan Fir'aun. Fasama Musa syukralillah, dan Nabi Musa pun berpuasa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kita lebih berhak terhadap Nabi Musa timbang mereka. Ikhwah, sejak saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa
Asyura, yaitu di tanggal 10 Muharram hari ini, ya. Dan beliau pun menyuruh wa amara nas bisyamihi, dan beliau pun menyuruh orang-orang untuk berpuasa Asyura. Kemudian itu rahimanallahu wa iyyakum, ini merupakan puasa pertama yang diwajibkan dalam Islam. Puasa pertama yang diwajibkan dalam Islam. Kemudian perubahan yang ketiga, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban ibadah puasa Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dua ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan Ramadan falyasumhu, hendaklah dia mempuasakannya, melaksanakan puasa di bulan Ramadan tersebut. Sejak saat itu berubahlah status puasa Asyura dari sunnah, dari wajib menjadi sunnah. Beliau mengatakan, faman syaa falyasum, barang siapa yang ingin melaksanakan silahkan, wa man syaa falyatruk, dan barang siapa yang tidak ingin berpuasa maka juga dipersilahkan. Sejak saat itu puasa Asyura yang tadinya wajib berubah menjadi sunnah. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian perubahan berikutnya, yaitu ketika para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau, para sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimu yahud wan nasara. Ya Rasulullah, bukankah 10 Muharram itu adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Artinya secara implisit para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan Anda tidak suka meniru orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa Anda berpuasa di tahun kurang? Kenapa Anda melaksanakan ibadah puasa ini di 10 ini? Demikian ikhwan. Karena para sahabat tahu sudah beberapa kali kejadian Rasulullah SAW tidak ingin sama dengan orang-orang yang kafir. Contohnya, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan ingin berdiskusi kepada mereka bagaimana cara mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah jamaah salat berjamaah. Lantas salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tiup trompet? Kalau sudah mendengar tiupan trompet, berarti seluruh kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan ibadah berjamaah salat berjamaah. Kata Rasulullah SAW, trompet ini adalah alat sarana ibadahnya orang Yahudi. Jadi Rasul tidak suka. Ya, makanya trompet itu bukan hanya sekedar mainan, tapi itu merupakan benda yang memang terkhusus digunakan untuk ibadahnya orang Yahudi. Kemudian sahabat lain mengatakan, bagaimana kalau dengan lonceng? Jadi ketika kita pukul lonceng, berarti itu sebagai tanda masuknya waktu dan sebagai tanda melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Rasulullah mengatakan, hada an-nasara, ini adalah orang Nasrani. Jadi lonceng itu merupakan sarana, cara, benda ibadahnya orang-orang Nasrani. Makanya Rasulullah juga melarang yang namanya lonceng, bahkan dilarang secara mutlak. Jangan ada kaum muslimin punya lonceng dan jangan ada menggunakan lonceng. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan, mereka yang punya lonceng maka tidak akan disertai oleh malaikat. Kendaraan yang punya lonceng, kucing yang punya lonceng, dan apa saja tidak akan disertai oleh malaikat. Rumah yang ada loncengnya maka tidak akan disertai malaikat. Termasuk juga anak-anak yang selalu dikasihkan lonceng-lonceng, maka tidak akan disertai oleh malaikat. Jadi lonceng tidak dibenarkan sama sekali. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian seorang sahabat Abdullah bin Abdul Rabbih menceritakan tentang mimpi dia tentang adzan. Lantas Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abdul Rabbih, kamu talqinkan kepada Bilal, karena Bilal yang akan mengadzankannya. Fa innahu anda minka sautan, karena dia orang yang paling merdu, yang lebih merdu dan lebih kuat suaranya dibandingkan engkau. Pada saat itu mulailah yang namanya syariat adzan. Demikian para sahabat tahu betul
sampai beliau mengatakan, "Laqad tabi'anna sunan alladziina min qablikum, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu hujrat rabbil khatubuh." Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sahastan bi sahasta, hatta law dakhalu hujrat rabbi, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak itu adalah lubang yang paling pengap, paling sempit, paling gelap dibandingkan lubang-lubang yang lain. Kalau mereka masuk ke lubang biawak dan ada tubuh, kalian akan ikut mengikuti mereka masuk ke lubang biawak. Sahabat bertanya, "Qalu Yahudi wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud dengan umat sebelum kita adalah Yahudi dan Nasrani?" Kata beliau, "Faman, kalau mereka siapa lagi?" Demikian ikhwan azanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, sahabat bertanya kembali masalah Asyura. Ya Rasulullah, innaha yawmun tu'addimu Yahud wan Nasara. Bukankah hari Asyura tanggal 10 itu adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani? Kemudian apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Fa idza kana amul muqbil, apabila tahun yang akan datang, sukna yaum tasik, kita akan berpuasa di tanggal 9. Tapi belum sampai beliau tahun depannya, beliau sudah wafat. Hanya apakah puasa di tanggal 9 Muharram sudah menjadi ketetapan syariat? Hadis yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas akan ditanya oleh Al-Alim bin Hakam. Dia bertanya tentang Asyura. Apa kata Ibnu Abbas? Idza ra'aita hilal al-Muharram, kalau kamu melihat hilalnya Muharram, fa asbih yaum at-tasik sha'iman, hendaklah kamu berpuasa di tanggal 9-nya. Sejak saat itu maka berlakulah sunnah berpuasa Asyura tanggal 9 dan tanggal 10-nya sampai sekarang ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sunnah dan sejarah puasa Asyura. Itulah cerita putihnya tentang Asyura. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana keutamaan puasa Asyura. Beliau mengatakan tukafir sanata madiyah. Puasa Asyura akan mengampunkan, menghapuskan dosa 1 tahun setelahnya. Sekarang akan kita lihat apa hitamnya tentang terkait dengan Asyura. Ikhwah azanallahu wa iyyakum. Di antaranya yang populer yaitu adanya puasa di tanggal 11. Perlu kita ketahui ikhwah rahimallahu wa iyyakum, puasa Asyura ditambah dengan tanggal 11 ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif sekali. Yang menyebutkan bahwasanya tasumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu, kamu puasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Oleh karena itu ikhwan azallahu wa iyyakum, adapun Allahu a'lam bis-shawab, untuk tanggal 11-nya tidak ada disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian masih terkait dengan Asyura, tentang hitamnya. Apa itu ikhwah? Yaitu adanya hari berkabung. Adanya hari berkabung. Orang-orang Syiah di hari ini tanggal 10 Muharram, bagi mereka hari berkabung karena pada saat itu meninggalnya Husain di Karbala. Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Oleh karena itu, sekarang di dunia sekarang ini orang-orang Syiah akan mengadakan karnaval dengan cara membacok-bacok punggung mereka sebagai tanda ikut sedih atas terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, kita katakan apabila kita merasa sedih dengan meninggalnya seseorang, wallahi thumma wallahi demi Allah, sungguh tidak ada yang lebih pantas untuk kita peringatkan masa persedihan, masa berkabung, kecuali di saat hari
Rasulullah SAW. Sampai para ulama mengatakan tidak ada musibah yang terbesar yang pernah melanda kaum muslimin melebihi musibah di saat wafatnya Rasulullah SAW. Kita lihat sejarahnya itu. Sakit sedihnya Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Seorang sahabat yang luar biasa, sempat limbung di hari wafatnya Rasulullah SAW. Ketika orang-orang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu wafat, dia langsung cabut pedangnya. Dia katakan, yang mengatakan Muhammad wafat, kutebas lehernya. Dia mengancam demikian hingga datang Rasulullah, hingga datang Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah. Ya, di situ jenazah Rasulullah. Dia buka wajah Rasulullah, kemudian dia cium, kemudian dia keluar. Apa kata Abu Bakar? Man kana yaqulu Muhammadan fa inna Muhammadan lammat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lantas beliau pun membacakan firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul utusan. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah lewat para rasul yang sudah meninggal. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau seandainya Muhammad itu meninggal, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali murtad? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu, lebih layak hari wafatnya Rasulullah SAW itu berkabung ketimbang wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Tapi kita lihat tak ada seorang pun yang menjadikan wafatnya Rasulullah ditetapkan sebagai hari berkabung. Ini adalah bid'ah yang sangat sesat dan menyesatkan. Kemudian ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Ada lagi hadis-hadis di mana dari Abbas bin Abbas, man shoma yaum Asyura kutiba lahu ibadah 70 sanatan wa siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa yang puasa Asyura, maka dia akan mendapat pahala seperti beribadah tahajud dan puasa selama 70 tahun. Barang siapa yang puasa Asyura, maka dia akan diberi pahala, yaitu pahala tahajud, qiyamul lail dan puasa selama 70 tahun. Hadis ini hadis palsu. Hadis ini hadis palsu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man shoma yaum Asyura kutiba lahu, man qama yaum Asyura a'tahu sawaba 10,000 malak. Barang siapa yang berpuasa Asyura, maka dia akan diberi pahala sebanyak 10.000 malaikat. Wa man shoma Asyura a'tahu sawaba alfa hajjah wal umrah. Barang siapa yang puasa Asyura, maka dia akan diberi 1.000 pahala orang haji dan umrah. Atau berapa pahalanya? Man shoma Asyura a'tahu sawaba 10,000 syahid. Barang siapa yang puasa Asyura, dia akan diberi pahala 10.000 orang mati syahid. Kemudian, wa man shoma Asyura kutiba lahu qatalallahu lahu ajra sab'a samawat. Barang siapa puasa Asyura akan diberi pahala 7 lapis langit. Wa man aftara 'indahu mu'minan fi yaumil Asyura fa ka'annama aftara 'indahu jami'u ummati Muhammad. Barang siapa yang memberi bukaan untuk orang yang berpuasa Asyura, maka dia akan sama seperti telah memberi bukaan untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ashta'a yaum Asyura, barang siapa yang mengenyangkan orang pada hari Asyura, faqannama at'ama jami'a umat Muhammad, maka dia seperti telah memberikan makan kepada seluruh orang-orang fakir umat Muhammad. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ini semua hadisnya hadis palsu. Ya, ini semua hadisnya hadis palsu dan disinyalir ini hadisnya yang disebarkan oleh orang-orang Syiah karena mereka sangat mengagungkan tanggal 10 Muharram. Mereka mengagungkan 10 Muharram
dan disinilah mereka merasa wajib untuk disedih-sedihkan. Masyaallah muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia kita pentingnya Asyura. Sekali lagi ikhwah, boleh dan Asyura itu ada keutamaannya, tapi ingat keutamaannya itu hanya sesuai yang ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ingat, sunnah yang dipegang adalah sunnah yang sahih, bukan dhaif, apalagi yang palsu atau maudhu'. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan, dari berbagai macam informasi-informasi tentang hadis Rasulullah SAW yang ternyata palsu. Kita pun sebagai kaum muslimin hendaklah terus mengaji, terus ilmu supaya bisa kita bedakan mana hadis-hadis yang palsu, mana hadis-hadis yang dhaif dengan hadis yang sahih yang bisa untuk kita laksanakan. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keistiqomahan yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.